Halo semua, hari ini aku mau ajak kalian untuk lihat aktivitasku selama satu hari. Ya, hari ini aku mulai dengan sarapan. Di video pertama yang kemarin, yang A Day With Me, aku curhat kalau aku lagi sakit ya, kurang lebih 2 minggu. Nah, dari situlah aku mulai aware sama kesehatan aku. Jadi hari ini aku coba makan sesuatu yang sehat, cukup sehat. Ini adalah bubur beras dan pumpkin. Ini enak banget teman-teman. Jadi di sini ada potongan-potongan jahe juga, terus garam dan bawang putih. Juga ada kaldu dari ayam kampung dan telur ayam kampung juga. Ini sehat banget dan sangat nyaman buat perut sih. Aku suka banget makanan ini. Ya karena mungkin bulan-bulan ini sangat berat buat aku, jadi aku kadang lagi ada masalah yang bikin aku gak percaya diri atau patah semangat. Jadi aku mulai baca bukunya Kak Diana Rikasari, dan ilustratornya itu ilustrator favorit aku, yaitu Kak Dinda Puspitasari. Judul buku ini adalah Self-Acceptance. Ini adalah buku setelah triloginya yang 88 Love Life. Aku sangat suka banget sih baca buku ini. Jujur aku bukan orang yang suka baca buku, tapi karena buku ini tuh dikemas dengan apik dan kata-katanya sangat encourage aku banget buat cheer up, semangat untuk hadapi hari-hari aku yang kadang up and down. Jadi aku suka banget baca buku ini. Nah, setelah sarapan biasanya aku ngelakuin aktivitas aku seperti menggambar atau packing untuk beberapa desain aku yang aku print jadi kayak stiker atau mug, tote bag, t-shirt gitu-gitu. Aku mulai enjoy aktivitas aku sehari-hari sih sebelum new normal dimulai. Maksud aku sebelum aku mulai kerja di kantor dan ya gak di rumah lagi. Oke, hari ini aku mau bikin kado buat teman-teman di kantor aku yang sebenarnya ulang tahunnya udah lewat. Nah, ini aku mau lukis pouch, aku bikin sendiri kado buat mereka. Jadi aku mau kasih pouch yang aku lukis sendiri buat mereka. Ya, aku suka banget kasih kado orang yang aku bikin sendiri. Ya kalau aku pas lagi sempet dan aku ada mood untuk gambar, biasanya ya aku bikin sesuatu buat teman aku. Ada 3 teman aku yang sebenarnya ada 4 sih teman aku yang ulang tahun dan udah lewat. Tapi hari ini aku mau cicil dulu bikin 3. Yang satunya aku mau kirim next time lah, karena aku gak ketemu dia lagi. Maksud aku karena dia tinggalnya lumayan jauh, jadi aku mau posin aja. Bentar. Ya, ini cara aku bikin pouch. Aku suka banget sih gambar tuh dari TK, dan waktu SD aku sering ikut lomba-lomba dan kebetulan lumayan sering menang juga sih. Jadi mungkin aku ada bakat di situ. Oke. Ya sebenarnya bakat itu bisa kita pupuk sendiri sih. Nggak dari lahir kita tiba-tiba, ya emang ada orang diciptakan dengan talenta masing-masing, tapi ketika kamu tidak mengembangkan talenta itu, ya itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi jika kamu mungkin tidak ada talenta atau bakat untuk gambar, tapi kamu ada ketekunan, kamu ada keinginan untuk
belajar, nggak hanya gambar aja sih, segala sesuatu pasti itu akan bisa kamu pelajari. Itu bisa jadi talenta kamu atau bakat kamu karena kamu mengembangkan apa yang kamu suka. Jadi nggak ada batasan umur atau kata terlambat dalam belajar. Ya itu menurut aku sih. Oh iya, tadi aku cerita kalau saat-saat ini adalah saat-saat yang berat buat aku. Itu karena mungkin juga karena kita di rumah. Seperti 4 bulan aku di rumah. Jadi kadang-kadang stres karena kita nggak ada benar-benar sosialisasi dengan teman-teman kita kerja. Terus kita mulai ada habit baru, kayak kalau aku ada masalah dengan jam tidur. Jadi kayak orang jet lag gitu, tidur jam 4 pagi, bangun jam 10. Seperti itu. Jadi kayak hormon aku kayak ada masalah. Jadi kadang-kadang aku yang kayak sedih sendiri tanpa alasan gitu, terus mellow dan lain sebagainya. So untuk deal with those feelings, aku mulai baca buku dari Kak Dinda itu yang udah aku sebutin tadi, yaitu Self Acceptance. Dan itu sangat membantu sih, karena isinya tuh kata-kata semangat, terus yang bikin kita termotivasi dan memunculkan ide-ide baru. Itu yang aku rasain. Terus ada kata-kata yang kayak cerita-cerita singkat yang relate sama hidup kita sehari-hari. Ini aku mau bacain satu kata-kata yang bikin aku termotivasi. Ini halaman 19. Oh no, ya ini masih halaman 18. Jadi dia tulis Kak Diana Rikasari nulis ini. Your life, the people around you, your job, your home, your clothes, your meal, your body. You need to acknowledge their presence and be thankful for them. You need to take care of them so that they can take care of you too. Ya kadang-kadang kita penat ya, ada di titik dimana kita capek banget sama kerjaan kita, sama situasi di rumah kita, atau sama segala hal lah, sampai kita tuh gak peduli sama diri kita sendiri. Tapi mari kita coba untuk menikmati itu semua. Kayak aku mulai belajar bersyukur banget, dimana aku masih ada pekerjaan tetap di masa pandemi ini. Bukannya aku bersyukur karena banyak sekali orang yang gak kerja, terus aku salah satu orang yang beruntung banget masih kerja. Gak gitu maksud aku. Tapi aku tuh bersyukur karena di masa-masa sulit ini tuh Tuhan masih sangat memperhatikan aku, sehingga aku masih bisa bekerja di bidang yang aku suka gitu. Jadi ya aku mulai mengubah pikiran aku bahwa yang kerjaan yang work from home itu capek-capek banget. Sekarang aku mau balik, aku bersyukur aku masih bisa mengerjakan sesuatu yang aku suka, dan bersyukur karena pekerjaan ini dapat menolong aku gitu. Ya, does that make sense? Oke, setelah melukis biasanya aku coba treat myself, makan makanan yang aku suka. Gak tiap hari ya, ini hanya ketika aku sedang bekerja keras. Terus aku biasanya ngasih reward untuk diri aku sendiri, yaitu makan puding matcha, coklat matcha puding.
ya gitulah. Dan itu ada flanya nih, enak sih, flanya nggak manis-manis banget, jadi manisnya itu light. Aku suka matcha ini. Ya, kembali dengan kata bersyukur tadi, aku tuh sering ngeluh banget. Aku ada seperti orang yang aku anggap seperti ayah aku sendiri. Aku biasanya sering telepon dan sering ngeluh gitu. Kenapa ya aku merasa capek banget, aku merasa jenuh banget di dalam rumah. Terus aku capek banget kalau aku udah bantu orang, tapi kayaknya orang gak appreciate dengan apa yang aku lakukan, dan sebaliknya. Orang yang udah aku anggap sebagai ayah aku sendiri itu selalu ngasih aku semangat, selalu ngasih aku motivasi dimana biar aku tuh gak down gitu. Sampai suatu di titik puncak tuh aku ngeluh banget. Kebetulan laptop aku rusak, iPad aku rusak. Kebetulan karena aku selalu bikin desain itu pakai iPad, terus itu semuanya rusak. Aku tuh kayak sedih banget, ini kayak the end of my life gitu. Dan ternyata ayahku ini selalu ngasih aku semangat. Terus dia cerita balik bahwa ternyata dia itu sedang dealing with hard situation. Mamahnya itu sakit habis diamputasi, dia yang harus bersihin atau mandikan mamanya. Ya, dia itu sedang menghadapi masalah yang sangat sulit dalam hidupnya, tapi nggak nyerah. Dan dia ngasih itu contoh itu ke aku, dan aku kayak malu banget. Aku tuh cuma sedih karena barang aku rusak gitu. Tapi ternyata aku cerita kepada orang yang sedang menghadapi masalah yang lebih berat dari aku. Itu manusiawi. Jadi kadang-kadang kita merasa hidup kita tuh yang paling berat, tapi ternyata ada orang lain yang menghadapi masalah lebih berat dari kita dan mereka survive. So if they can survive, kita juga bisa survive. Okay? Jadi kita harus semangat, tetap sehat teman-teman, stay healthy, dan don't give up. Seberat apapun masalah kamu, pasti Tuhan menyediakan orang-orang di samping kamu untuk cheer you up. Bye.